yang artinya pengusaha kalangan UMKM menengah bawah terdampak parah, artinya bank mana nih yang bakal terkena sakit jantung lebih awal? Gua rasa bukan bank BCA sih. Gua rasa juga bukan bank Mandiri. Menurut lu yang mana nih? Guys, ngeri banget ini guys. Salah satu bank himbara yang paling besar di Republik ini, bank favoritnya pengusaha UMKM di Indonesia, bentar lagi mau bagi dividen sampai 52 triliun. Wih, gila gede banget dia. Tapi kan ini harusnya jadi kabar baik dong buat investor yang udah lama pegang sahamnya bisa dapat dividen. Kok Benix malah bilang ini kabar buruk? Sebetulnya ini kabar buruk atau kabar baik sih guys? Kalau lu penasaran, jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman udah resmi nih ya, Bank BRI di tahun 2025 itu profit mereka sekitar 57 triliun. Dan dari 57 triliun itu, 92%-nya mau dibagi-bagi guys ke pemegang saham. Artinya pemegang saham bakal terima duit 52,1 triliun. Wis, gila, ini banyak banget loh. Dan ini mungkin bukan hal yang bijaksana buat dilakukan. Anyway, sebelum kita bahas lebih detail, gue mau bikin disclaimer dulu. Ini bukan rekomendasi jual, beli, atau saham tertentu ya, atau saham perbankan, BRI, ataupun yang lain. Enggak. Ini murni berbagi, sharing pendapat. Murni untuk edukasi buat teman-teman di sini yang pengen jadi investor. Bahkan yang mungkin udah terlanjur atau terpaksa jadi investor. Kenapa ini harus kita bahas? Kalau teman-teman lihat ya grafiknya, harga sahamnya Bank BRI ya udah naik terus. Mereka itu udah naik sekitar 3% lebih lah per hari ini. Nah, kalau kita hitung, Bank BRI itu bagi dividen yang 2025 itu udah 2 kali. Yang pertama di bulan Januari tanggal 15 2026 itu mereka bagi dividen setara Rp137 per lembar sahamnya. Nah, itu namanya dividen interim. Mereka kemudian bagi lagi dividen nih. Rencananya bulan Mei tanggal 8 2026 bakal dibagi. Nilainya Rp209 per lembar saham. Yang artinya guys, kalau kita jumlahkan total dividen Bank BRI itu setara Rp346 per lembar sahamnya. Atau dengan kata lain ya, kalau hari ini lu bisa beli sahamnya Bank BRI, sekali lagi gue gak rekomendasi beli atau jual saham apapun, tapi kalau lu beli sahamnya di harga Rp3.460, artinya lu bisa dapat dividen yield setara kurang lebih 10%, dan ini berarti yield lu udah lebih gede dibandingkan bunga deposito di Bank Indonesia yang hari ini mungkin sekitar 5-6%, tergantung bank lu buku berapa. Dari sini dong, lu harus udah tahu, ini jadinya kabar baik dong. Artinya orang bakal makin semangat dong beli sahamnya Bank BRI. Bisa jadi. Buktinya makin banyak orang-orang yang belanja sahamnya Bank BRI itu juga. Tapi di sini gue mau bilang, ini bisa jadi sebuah jebakan Batman yang akan lu rasakan dampaknya di tanggal 20 Mei nanti. Emang ada apa di tanggal 20 Mei? Lu tahu 20 Mei itu detik terakhir lu buat cum date. Jadi lu buat akumulasi beli sahamnya Bank BRI. Kalau teman-teman beli sahamnya hari ini, lu masih bisa dapat dividen. Lu berhak. Lu beli besok pun masih bisa. Sepanjang apa? Lu belanja itu saham, deadline adalah di tanggal 20 Mei. Nah, what happens next? Tanggal 21 Mei itu ex-date. Ex-date artinya begitu lu beli di tanggal 21 Mei, lu tidak lagi berhak untuk terima dividen. Nah, buat teman-teman yang udah berpengalaman investasi di IHSG, lu udah tahu lah ya maksudnya apa dari pernyataan Benix ini. Bakal akan terjadi hari pembantuan massal karena banyak orang-orang yang greed, haus. Mereka nafsu ngelihat ada sebuah perusahaan bisa bagi-bagi dividen lebih gede dibandingkan bunga deposito. Bunga deposito paling cuma 5-6%. Ini ada yang bagi dividen setara 10% guys. Hebat dong, hebat banget. Tapi satu yang lo harus pikirkan adalah batas kewarasan lo sebagai investor. Harus juga pikirkan lo ini waras atau goblok atau gila guys. Kenapa dan kenapa ini harus kita bahas? Gue sebetulnya malas bikin video inilah. Kenapa? Karena gue udah berulang kali bahkan tragedi tentang saham Bank BRI yang jatuh ke level 3.000-an aja udah gue bilang dari bertahun-tahun lalu. Tapi lu kan gak percaya. Buktinya apa? Lu banyak yang beli harga Bank BRI ini harga 6.000. But anyway, yang gue mau bicarakan adalah soal sustainability of the business. Ini yang harus lu pikirkan juga. Banyak orang yang gelap mata dengan dividen, dan gue udah berulang kali bilang, dividen trap itu bukan sesuatu yang palsu. Dividen trap itu real, dan lu harus buktikan itu dengan diri lu sendiri. Karena itu bisa jadi bagian dari perjalanan investasi lu yang bakal lu rasakan dampaknya 5 tahun dari sekarang. Lu bakal bilang, Benix ini bener nih. Ya, tapi gak apa-apa. That's okay. Ini bagian dari sekolah. Karena gue juga udah bayar uang sekolah gue sendiri ketika gue kena dividen trap. Karena lu udah pasti tahu ya, yang namanya Benix sebagai investor itu tidak suka dengan dividen. Bahkan pernah nih gue datang ke sebuah emiten, gue bilang kayaknya bapak salah nih sama direkturnya langsung. Bapak salah nih bagi dividen. Gue jamin sama bapak nyungsep nih begitu bagi dividen. Nggak setuju dia. Langsung apa yang terjadi? Setelah gue bikin pernyataan di RUPS itu, nyungsep guys emitennya. Nggak percaya sih dibilangin. Banyak orang ngira dividen itu bisa dipakai buat jebakin investor-investor yang baru mau masuk. But that's not always the case. Kenapa? Karena teman-teman kalau lihat situasi ekonomi Indonesia, khususnya perbankan di Indonesia, gue udah berulang kali cerita sama lu dalam jangka pendek, bagaimana sih nasibnya bank buku 4 di Indonesia? Apakah cerah, indah, mempesona? Tonton video kita yang lama. Dari sini gue mau share satu hal yang penting buat teman-teman investor
fundamentalis. Gue bukan aliran dividen, gue bukan dividen investor. Lu tahu gue aliran yang mana? Posisi gue jelas, gue anti dividen. Gue nggak seneng kalau ada yang bagi-bagi dividen. Gue nggak seneng. Even perusahaannya gue sendiri punya sahamnya, gue itu nggak seneng kalau bagi dividen. Kenapa? Gue lebih seneng duitnya diputer buat menghasilkan profit, menghasilkan bisnis, ekspansi usahanya. Gue lebih seneng untung dari capital gain. That's not a big secret lah. Pokoknya semua orang di Indonesia ini udah tahu Benex itu tidak suka saham yang bagi dividen. Benex itu lebih suka perusahaan itu nggak bagi dividen. Itu udah fakta. Nah teman-teman, di sini gue mau sharing di video ini kenapa lu harus bijak dan hati-hati. Karena kalau lu lihat dari total profit yang dibagikan itu bisa sampai 92%. Lu jangan langsung kesenangan jingkrak-jingkrak, party-party, jalan-jalan ke luar negeri. Lu harus pikir apa yang akan terjadi di hari pembantuan massal setelah 20 Mei berlalu. Apa? Lu lihat Bank Mandiri. Berapa sih yang dia bagi dari semua profit dia? Ternyata Bank Mandiri itu cuma bagi sekitar 80% guys. Bank Himbara juga loh. Tetangganya nih Bank BNI. Bank BNI juga bagi cuma sekitar 65%. Dilala nih Bank BRI bisanya bagi sampai 92%. Kabar baik ya bagi orang yang penggemar dividen. Tapi menurut gue begini guys. Ini kita jujur-jujuran aja lah, kan kita selalu bikin berita, video terkait dengan kondisi makroekonomi dunia. Menurut lu jujur deh, ke depan itu makin baik, makin berat, makin buruk atau gimana? Dan specifically kalau kita ngomong bisnis perbankan, perbankan mana yang menurut lu paling resilient dalam jangka pendek ini? 1, 2, 3 tahun ke depan. Jujur aja, gue melihat bakal ada kenaikan kredit macet. Teman-teman udah merasa gak sih ada peningkatan kredit macet khususnya buat apa? Pelaku usaha UMKM. Ini kita jujur-jujuran karena sekarang kita ngomongin saham nih, ngomongin investasi, harus jujur nih. Realitanya lu lihat kenyataannya, tetangga lu, temen lu, rekan bisnis lu, keluarga lu yang berusaha, yang ngutang ke bank. Jujur, makin susah gak bayar utangnya itu? Makin susah gak bayar bunganya? Makin gede gak bunganya? Gue jamin sih pasti banyak yang ngaku berat, dan gue yakin makin banyak yang bakal gagal bayar. Nah kalau lu udah tahu itu terjadi, lu namanya investor kan, lu tidak bodoh dan tidak buta huruf ya, lu bisa lihat sendiri kenyataannya. Artinya bank mana yang akan paling banyak terdampak? Apakah Bank Mandiri? Apakah Bank BCA? Apakah Bank BRI? Coba lu jawab sendiri. Menurut lu ketika berada dalam situasi sulit nanti, yang makin terdampak yang mana? Apalagi kalau teman-teman lihat ya, krisis di Hormuz itu bukan cuma soal energi, bukan cuma soal gas, biaya solar, bensin lu naik, enggak. Salah satunya apa? Bahan baku minyak bumi ternyata dipakai untuk industri plastik. Industri plastik di Indonesia, siapa sih pengguna utamanya? UMKM guys. Dan jujur, teman-teman di sini pelaku usaha UMKM, jujur-jujuran tulis di kolom komentar di sini. Kalian pakai plastik nggak? Dan kalian merasakan nggak sih harga plastik di Indonesia udah naik? Ada yang 100% bahkan. Lu rasakan itu nggak? Itu realita ya. Yang kita bahas semua selalu realita, selalu by data. Bukan pakai feeling guys. Enggak. Realitanya seperti itu. Artinya apa? Akan tercipta cost push inflation di UMKM yang ada di Indonesia. Biaya berusaha di Indonesia akan makin tinggi, akan makin mahal. Dan ini dampaknya langsung ke lapisan yang paling bawah. Nggak percaya? Baca di kolom komentar. Saksikan pernyataan dari teman-teman pelaku usaha. Karena mereka yang pasti paling banyak menggunakan plastik. Dan dari sini lo bisa lihat ya, kalau terjadi cost push inflation, yang artinya pengusaha kalangan UMKM menengah bawah terdampak parah, artinya bank mana nih yang bakal terkena sakit jantung lebih awal? Gua rasa bukan Bank BCA sih. Gua rasa juga bukan Bank Mandiri. Menurut lu yang mana nih? Tentunya bank yang terkonsentrasi kreditnya di nyawa-nyawa kredit UMKM. Dan menurut gua tidak bijak. Menurut gua tolol bahkan. Bisa-bisanya ya ada perbankan atau bisnis apapun gitu ya, bagi-bagi dividen sampai 92%, itu kan lu harus berpikir, terus modal kerja lu buat tahun depan gimana ya? Manusia yang waras ya, pengusaha yang waras itu pasti kalau melihat masa depan penuh ketidakpastian, situasi di Timur Tengah, situasi di Laut Cina Selatan, nilai tukar US dollar terhadap Indonesia, makroekonomi kita dan dunia, dan gue yakin akan ada pelemahan ekonomi global, pengusaha yang bijak ya pasti berhemat. Ya dong, pasti nggak hambur-hamburkan duit. Dan kalau ada uang, kalau ada profit, apa yang dia lakukan? Dia tahan. Ya inilah namanya laba ditahan, retain earning. Dan ini yang gue rasa harusnya dilakukan dengan pengusaha yang punya otak dan kewarasan. Tapi dari sini lu bisa lihat ya bahwa sepertinya bank-bank Himbara ini jangan terjebak untuk melakukan keputusan bukan keputusan bisnis, tetapi keputusan politis. Kenapa? Karena kalau manusia waras harusnya pikir, ya bener juga kata si Benny, yang namanya juga ekonomi masa depan masih rancu, masih tidak stabil. Kalau kita ada duit sekarang, kita berhemat lah, kita tahan lah, kita eman-eman lah, ya dong. Tapi kok kenapa yang terjadi di sini malah dibagi-bagikan? Ini maksudnya apa gitu kan? Tapi udahlah, realitanya apa? Lu bakal menyaksikan banyak orang yang terhipnotis sehingga mereka kemudian berlomba-lomba membeli saham tertentu yang membagikan dividen bisa sampai 10% ini. Sampai tiba waktunya, mereka mungkin tadinya pengen ambil untung singkat lah, dalam hitungan hari bisa cuan 10% dibanding deposito nunggu 1 tahun itu cuma 6%. Wah, mereka kemudian mendadak menjadi Albert Einstein. Mereka mendadak menjadi manusia paling pintar di dunia karena bisa mendapatkan rahasia cuan 10% dalam hitungan hari.
hari menurut mereka ya. Tapi kenyataannya mereka berharap begitu dapat 10% ini, wah gue bisa langsung beli saham lain, nanti gue jual saham gue, nanti gue bisa investasi lagi ke saham yang... Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih. Peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Nanti gue bisa investasi lagi ke saham yang berikutnya. Lu kira lu siapa? Kenapa? Teman-teman akan buktikan di hari pembantaian nanti. Lu harus buktikan lu bisa keluar nggak? Lu bisa realisasikan nggak cuan lu yang katanya hebat 10% itu? Menurut gua nggak. Di hari pembantaian nanti, setelah 20 Mei berlalu, lu baru akan sadar sebenarnya cuan lu itu bukan 10%. Kenapa? Karena gua yakin ini justru membuktikan kesalahan berpikir guys. Ini salah total. Dan akibatnya bahkan bisa fatal. Bisa jatuh di bawah 3.000. Lu bisa buktikan nih. Kenapa? Ya karena realistis aja lah. Kondisinya seperti apa. Dan ini akan dibuktikan begitu keluar apa? Laporan NPL. Gua yakin NPL perbankan di Indonesia bakal makin ancur-ancuran. Khususnya untuk kalangan UMKM, pengusaha menengah bawah nih, bakal makin hancur-hancuran NPL-nya. Percaya nggak lo? Tapi di sisi lain, bisa juga tambah cuan. Apalagi kalau kalian dia adalah perusahaan-perusahaan korporasi besar yang berbisnis di bidang sumber daya alam, sawit, nikel, batu bara, itu malah kebalikannya, malah tambah cuan mereka. Tapi pengusaha perbankan yang fokusnya di kalangan UMKM, gua yakin bakal makin parah NPL. Dan teman-teman udah tahu artinya apa? Itu bakal ke-translate juga ke sahamnya mereka. Sekali lagi gue bukan rekomendasi lu jual atau beli saham tertentu, tapi lu bisa jadikan ini sebagai pengalaman lu kena dividen trap. Dan lu harus buktikan itu. Karena kalau nggak apa, percuma lu baca buku, ikut kursus atau segala macam, kalau nggak dipraktekin kesakitan hati lu itu yang harus dipraktekin dulu, baru lu ngeh. Yang gue bilangin hari ini lu nggak akan percaya. Sama seperti 2 tahun lalu gue bilang, orang pada bilang, wah sahamnya 6.000, diskon gigi lu ya, turun ke 5.000. Orang masih bilang, oh ini diskon. Gue satu-satunya yang bilang enggak, ini saham ini 3.000-an harusnya harganya. Hari ini jadi kenyataan 3.000-an. Tapi hari ini pun gue melihat jangan gue salah. Kenapa? Soalnya mereka bagi dividen sampai 92%. Gila, artinya apa? Hari depan nih terjadi krisis. Lu yakin dia masih punya kemampuan untuk bertahan? Coba lu pikir, bisa nggak? Dan teman-teman udah tahu kan ya nasib Bank Buku 4 akan seperti apa. Plus lagi di sini royal banget bagi-bagi dividen. Gua rasa gue pun terlalu baik hati ketika gue bilang sahamnya bakal ke angka 3.000-an. Setelah gue lihat hari ini, bisa-bisa jatuh ke 2.000-an guys, jatuh ke bawah 3.000. Tapi ya sudahlah, realitanya di market udah menjawab, masyarakat tergoda, masyarakat berbondong-bondong untuk belanja sahamnya juga karena pengen menikmati dividen 10% itu yang untuk kemudian dia akan buktikan itu sebagai sebuah fata morgana guys. Karena begitu sahamnya anjlok, apa yang terjadi? Kerugian lu dari floating loss itu, percaya deh, lebih besar dibanding dividen yang lu dapatkan. But anyway guys, itu pendapat gua. Kalau pendapat kalian gimana? Menurut lu ini kabar baik atau kabar buruk nih buat dunia perbankan Indonesia? Dan ini membuat lu tertarik gak? Kapan lagi ya bisa dapetin sebuah saham yang dalam hitungan hari bisa ngasih cuan lu 10%? Lu sendiri tertarik gak sih guys kalau beli itu? Kalau lu tertarik boleh share dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini seperti apa. Atau kalau lu tidak tertarik, sharing juga biar kita bisa sama-sama berbagi informasi nih buat investor lainnya juga. Gimana menurut pandangan teman-teman? Apakah ini sesuatu hal yang bagus, patut dicontoh oleh emiten lainnya? Lebih banyak lagi dong bagi-bagi dividen? Atau jangan-jangan ini justru bisa jadi jebakan nih buat orang yang tidak paham? So ditunggu ya guys pandangan kalian seperti apa. Dan sekali lagi ya, kalau seandainya ada perusahaan yang tambah nyungsep, pasti ada juga perusahaan yang tambah naik kayak ayunan. Karena duit investor jadi berpindah tuh ke sektor yang justru makin seksi. Menurut lu mana nih sektor yang tambah seksi ketika Bank Buku 4 makin banyak yang nyungsep? Setuju gak kalau kita bahas di video selanjutnya? Jangan lupa guys segera berikan pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye bye.